Hora, selamat datang di Bataknesia Channel. Di video kali ini saya akan membahas sosok tentang aktivis dan politikus Adian Yunus Yusakna Pitupulu. Namun sebelum lanjut, ayo kita sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan share juga ya, supaya kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang adat dan budaya Batak. Profil Adian Pitupulu, dari aktivis 98 hingga petarung sejati dalam dunia politik Indonesia. Gayanya yang santai, cuek dan humble sudah menjadi ciri khasnya tersendiri. Adian Pitupulu lahir di Manado pada tanggal 9 Januari 1971. Adian lulusan SD Negeri 01 Ciganjur dari tahun 1979 sampai 1985. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 166 Jagakarsa, Jakarta Selatan dari tahun 1985 hingga 1988. Dan terakhir, Adian tamat dari SMA Negeri 55 Duren 3 Jakarta. Setelah itu, Adian Pitupulu juga melanjutkan perkuliahannya dengan mengambil jurusan hukum di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1991. Dengan berbagai banyak aktivitasmenya, Adian akhirnya menyelesaikan kuliahnya di tahun 2007. Adian Pitupulu dulu dikenal sebagai seorang aktivis politik dan pergerakan mahasiswa dengan sebutan Parlemen Jalanan yang digagasnya. Adian memiliki cukup banyak rekam jejak. Pada tahun 1991, Adian sempat ditangkap dan ditahan ketika menjadi buruh di sebuah pabrik kayu karena keterlibatannya dalam 5 kali demonstrasi dan pemogokan di pabrik. Adian kemudian diberhentikan dengan tidak hormat. Pada tahun 1995, Adian terpilih menjadi Senat Mahasiswa UKI dan melibatkan diri dalam berbagai pergerakan mahasiswa yang dilakukan pada masa itu. Tercatat, Adian mengikuti demonstrasi solidaritas terhadap Sri Bintang Pamungkas yang membuatnya ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Akhir tahun 1996, Adian bersama kawan-kawannya membentuk Lembaga Bantuan Hukum Nusantara atau LBHN Jakarta. Salah satu bantuan yang diberikan oleh lembaga ini adalah pengorganisasian terhadap korban sutet di Desa Cibentang Parung, Jawa Barat. Pada tahun 1997, akibat aksi bantuan ini Adian mendapat penganiayaan dari aparat. Pada pemilu 1997, Adian kembali mengalami penganiayaan akibat menolak paksaan massa Golkar untuk menunjukkan jari tengah dan telunjuk yang merupakan lambang Golkar pada masa itu. Beberapa minggu kemudian, Adian mulai berpindah-pindah dan tidak berkantor tetap di LBHN sebab kondisi politik yang tidak stabil kala itu. Tahun 1998, Adian mulai semakin diperhitungkan karena terlibat dalam pendirian komunitas mahasiswa se-Jabodetabek bernama Forum Kota. Organisasi ini berisi 16 kampus dan merupakan 2 organisasi mahasiswa pertama yang menduduki gedung DPR MPR Senayan pada tanggal 18 Mei 1998. Usai tumbangnya Orde Baru, Adian terus terlibat dalam berbagai gerakan serta aktivitas yang pro rakyat. Pada tahun 2009, Adian mendirikan organisasi Bendera atau Benteng Demokrasi Rakyat. Bendera dikenal sebagai organisasi yang melakukan protes dan mogok makan sebagai bentuk solidaritas atas nasib kaum buruh pada tahun 2012. Waktu terus berlalu, namun nama Adian Pitupulu masih menjadi perbincangan hangat dalam dunia politik Indonesia. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, Adian menjadi juru bicara. Wajah Adian lebih sering muncul di layar kaca televisi. Di berbagai acara talk show politik, dia selalu tampil garang, membabat habis lawan-lawan debatnya.
Narasi-narasi negatif dan tuduhan-tuduhan miring yang sering diarahkan ke Jokowi ditenggelamkannya dengan fakta dan argumentasi yang lugas tak bertele-tele seperti kebanyakan politisi berargumen. Karena penampilannya yang all out itulah, Adian makin dikenal dan dipuji banyak orang. Popularitasnya kian melejit dan tentu saja kinerjanya juga diapresiasi oleh banyak politisi lain, baik yang se-PDIP maupun dari partai lain. Yang paling menghebohkan ketika Adian menolak ajakan Presiden Jokowi untuk menjadi menteri di dalam kabinetnya. Adian mengaku murni mendukung Jokowi tanpa embel-embel dalam pemilihan Pilpres tahun lalu. Karena gue tidak merasa punya talenta di situ, ya kalau nggak mampu ya nggak mampu aja, ngapain maksain diri, kata Adian. Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada hal yang lebih penting bagi dirinya dibanding sekedar menjadi menteri. Hal itu pula menjadi alasan lain mengapa ia menolak penawaran menteri dari Jokowi. Gini loh maksudnya, hidup itu nggak sekedar meraih jabatan dan harta. Ada yang lebih tinggi dan hartanya daripada itu. Dan menurut gue itu lebih penting buat gue. Yang lebih penting menjalankan tugas kita sebagai manusia, tegasnya. Adian Napitupul merupakan politikus dan aktivis berdarah Batak yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adian lolos ke Senayan dari daerah pemilihan Jawa Barat 5, Kabupaten Bogor, periode 2019 sampai 2024. Ia menduduki posisi Komisi 1 DPR RI yang mempunyai ruang lingkup di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Sekian informasi mengenai profil Adian Napitupulu. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Mauliate dan Horas.